selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, selamat berjumpa dalam pembahasan latihan soal geografi UTBK part 1 dan 2. Kita mulai nomor 1. Perjalanan dari Magelang menuju Wonosobo akan menjumpai jalan naik turun atau bergelombang. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah konsep morfologi, karena konsep morfologi ini berkaitan dengan satu daerah yang tidak datar, kemudian ada perbedaan tinggi rendah yang sangat tajam. Jadi ada pegunungan, ada lembah, ada bukit, dan sebagainya. Nomor 2, pada musim penghujan banyak wilayah yang dilanda banjir, terutama di pantai utara Jawa. Penyebab utamanya adalah rusaknya drainase. Fenomena alam di atas masuk ke dalam prinsip titik-titik. Jawabannya adalah D. Interrelasi, karena interrelasi ini merupakan adanya suatu hubungan sebab dan akibat. Jadi penyebabnya adalah drainase rusak, drainase itu pengaliran, dan akibatnya adalah banjir. 3. Ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang saja, daerah hilir tergenang banjir. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan hutan di daerah hulu menjadi pemukiman atau aktivitas lainnya. Fenomena di atas cocok dikaji dengan menggunakan pendekatan titik-titik. Jawabannya adalah C. Pendekatan ke lingkungan. Karena pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan yang menekankan terdapat adanya hubungan yang timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Jadi ulah dari manusia di sini adalah membuat atau mengakibatkan alih fungsi lahan hutan. Jadi lahan hutan dirubah menjadi aktivitas lainnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Nomor 4, perhatikan fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang tergolong aspek sosial adalah titik-titik. Nah, kita tinjau satu persatu. 1. Letusan Gunung Semeru, ini adalah bukan aspek sosial tapi alam. Yang kedua, banjir bandang di Manado, ini juga aspek alam. 3. Kawasan pemukiman kumuh, nah ini termasuk aspek sosial. 4. Program transmigrasi, ini aspek sosial. 5. Tingkat pendidikan, ini juga aspek sosial. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu E. Nomor 5, perhatikan peta kontur wilayah X berikut. Jika wilayah X itu merupakan sebuah bukit, titik A berada pada ketinggian berapa dan jenis tanaman apa yang dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya untuk titik A itu, karena ini sebuah bukit, berarti ini semakin menuju ke area pusat, ini berarti semakin tinggi. Berarti garis di luar dari A itu ketinggiannya adalah tertulis 1200, kemudian yang agak ke dalam dari ke arah dalam itu 1400, maka garis kontur A itu berarti antara 1200 dan 1400, yaitu 1300. Sehingga tanaman yang cocok adalah tembakau. Jadi jawabannya adalah C. 6. Peta berikut menggambarkan Pulau J dengan skala yang berbeda.
Pernyataan yang benar berdasarkan peta di atas adalah titik-titik. A. Pada kenyataannya ada dua pulau dengan nama yang sama, yaitu Pulau Y. Ini salah, karena sebelumnya pulaunya ini hanya ada satu. B. Pada kenyataan ada dua pulau Y dengan luas yang berbeda, jelas salah. C. Pada kenyataannya ada dua pulau Y dengan luas yang sama. Kalau ada 20 berarti salah. D. Pada kenyataannya ada satu pulau Y yang digambarkan dalam dua peta dengan skala yang berbeda. Nah, ini yang betul. Sedangkan E juga salah. Pada kenyataannya ada dua pulau Y dengan bentuk yang sama. Salah ya. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 7. Perhatikan skema sistem penginderaan jauh berikut. Fungsi dari komponen yang diberi kode 1 dan 2 pada skema di atas adalah titik-titik. Langsung saja, untuk nomor 1 itu adalah sumber tenaga, di mana sumber tenaga ini fungsinya adalah untuk menyinari objek. Kemudian yang kedua itu sensor, fungsinya adalah merekam objek. Jadi jawabannya adalah E. 8. Suatu objek memiliki ciri-ciri bertajuk bintang, tinggi dan ukuran sama, tersusun dengan jarak yang sama, dan polanya beraturan. Objek tersebut berupa titik-titik. Langsung saja dengan kriteria atau penjelasan seperti di atas. Ini menunjuk pada suatu perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Jadi jawabannya E. 9. Perhatikan pernyataan berikut, yang semuanya merupakan manfaat dari sistem informasi geografi atau SIG adalah titik-titik. Kita tinjau. 1. Mengetahui persebaran sumber daya alam. Ini betul. 2. Mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta lingkungan pola drainasenya. Betul. 3. Memantau persebaran penyakit. Nah, ini tidak bisa, ini salah berarti yang ketiga. 4. Memantau luas wilayah bencana alam. Ini bisa. Yang kelima, mengetahui intensitas tindak kriminal. Jelas ini tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi yang B. 10. Dalam sejarah di daerah Y pernah terjadi tsunami yang dahsyat. Dalam perkembangan zaman, daerah Y itu sekarang justru menjadi pusat pemukiman penduduk yang makin padat. Beberapa mahasiswa geografi ingin membuat peta daerah rawan bencana tsunami di daerah Y dan sekitarnya. Untuk itu diperlukan beberapa jenis peta khusus agar dapat melakukan overlay. Overlay itu tumpang susun. Di antaranya adalah jenis peta titik-titik. Langsung saja untuk jawaban nomor 10 ini adalah peta kontur. Peta kontur itu peta yang menjelaskan tentang atau di situ ada tempat-tempat yang ketinggiannya sama. Kemudian peta geologi dan peta kerapatan vegetasi. Ini jawabannya, yaitu yang E. 11. Seorang mahasiswa geografi akan mengadakan penelitian komparasi atau perbandingan. Dia akan membandingkan prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Maju Jaya antara siswa yang berasal dari desa dan dari kota. Maka perumusan masalah yang benar adalah titik-titik. Sebelum menjawab ini, untuk kriteria atau ketentuan perumusan masalah itu harus dinyatakan dengan kalimat pertanyaan, dan karena ini membandingkan maka harus ada dua variabel yang dibandingkan.
Kita cek untuk A, seberapa tinggi prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya yang berasal dari desa. Ini hanya dari desa saja, berarti tidak membandingkan, berarti salah. B, seberapa tinggi prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya yang berasal dari kota. Ini juga hanya dari kota saja, berarti salah. C, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya antara siswa yang berasal dari desa dan dari kota? Nah, ini yang betul karena ada atau membandingkan antara dua variabel. Yang D, adakah pengaruh tempat asal terhadap prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya? Ini juga hanya satu variabel. E, prestasi belajar siswa dari desa lebih tinggi dari kota pada mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya. Ini tidak dalam bentuk kalimat tanya, berarti salah. Jadi jawabannya adalah C. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Madujaya antara siswa yang berasal dari desa dan dari kota? 12. Suatu penelitian bertujuan untuk memverifikasi atau menguji suatu kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, serta menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa angka atau grafik. Penelitian seperti itu disebut jenis penelitian titik-titik. Langsung saja, jawabannya adalah yang B, yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini memang merupakan suatu penelitian yang didukung oleh suatu data-data yang meyakinkan berupa angka. Jadi bukan deskripsi tapi berupa angka. Jadi jawabannya adalah B, penelitian kuantitatif. 13. Tata surya berasal dari satu bintang yang meledak. Awalnya terdapat dua bintang kembar, kemudian bintang lain mendekati salah satu bintang kembar dan terjadi tabrakan. Material bintang berhamburan dan menjadi planet setelah pendinginan. Sementara bintang lainnya menjadi matahari. Teori ini disebut teori titik-titik. Ini ada sangat mudah. Jawabannya adalah D, teori bintang kembar. 14. Salah satu gerakan lempeng tektonik adalah divergen. Ciri dari gerakan ini adalah saling menjauhnya antara dua buah lempeng tektonik. Dampak dari gerakan ini adalah titik-titik. Langsung saja jawabannya adalah E, penyempitan palung pada tepian benua. Jadi palung ini adalah satu lembah yang sangat dalam, kemudian sempit, tebing-tebingnya curam, dan ini akibatnya adalah menyempitnya palung ini pada tepian benua. Sekali lagi jawabannya adalah E. 15. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan dampak dari adanya revolusi bumi adalah titik-titik. Jadi revolusi bumi itu adalah proses atau bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan rotasi. Kalau rotasi adalah bumi berputar pada porosnya. Ini adalah bumi mengelilingi matahari. Lagi yang merupakan dampak dari adanya revolusi bumi adalah kita tinjau satu persatu. Untuk nomor 1, pergantian musim. Untuk pergantian musim ini adalah betul ya, ini akibat dari revolusi bumi. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Ini bukan ya, kalau ini adalah dampak dari rotasi bumi. Yang ketiga, terjadinya pergeseran semu matahari. Betul. Yang keempat, terjadinya perbedaan waktu. Ini salah, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Yang kelima, adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini adalah kalender yang didasarkan pada bumi mengelilingi matahari. Tapi betul. Jadi jawabannya adalah 1,
3, dan 5. Jadi jawabannya C. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.